Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الله, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam kisah ashabu atau kisatu ashabil jannah. Kisatu ashabil jannah. Kisah tentang pemilik kebun yang Allah kisahkan dalam surat Al-Qalam dari ayat yang ke-17 sampai ke-33 ya, ke-33. Dan pada pekan yang lalu kita bahas bahwa muallif rahimahullah memberikan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, al-ibtila'u sunnatullahi fi khalqih, bahwa ujian itu merupakan sunnatullah pada makhluknya. Dan yang kedua, hakadha yaf'alu al-bukhlu bi ahlih, demikianlah bagaimana kebakhilan berbuat terhadap orang yang bakhil. Kemudian yang ketiga, wal azabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab akhirat itu lebih besar seandainya mereka mengetahui. Kita sudah bahas sampai yang kedua, ya. Hakadha yaf'alu al-bukhlu bi ahlihi. Demikianlah kebakhilan berbuat terhadap orang yang bakhil. Orang yang bakhil mengira bahwa kebakhilannya itu akan mendatangkan kebaikan. Tetapi yang sebenarnya kebalikan dari hal tersebut. Kita sudah bahas ya tentang orang yang tidak bakhil dulu, ya, yakni orang yang mengeluarkan hak hartanya kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, kemudian dia tidak bakhil, dia akan mendapatkan beberapa hal, ya. Yang pertama, yakunu qad tahara nafsahu wa malahu. Dia telah mensucikan diri dan hartanya. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah yang mensucikan mereka, yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Jadi sedekah atau zakat
itu bisa mensucikan diri dan harta. Tapi kalau seseorang belum mengeluarkan hak hartanya yang wajib ditunaikan, yakni zakatnya, berarti orang tersebut belum mensucikan diri dan hartanya. Kemudian yang kedua, yatahassalu ala falahid dunya wal akhirah. Orang yang mengeluarkan sedekah, dia mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Dalilnya kita bisa baca dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Di ayat yang pertama Allah menghabarkan pada kita sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, menang. Di antara sifat orang yang mukminun itu, di ayat yang keempatnya Allah berfirman, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka orang-orang yang menunaikan zakat mereka. Kemudian yang ketiga, yarhamuhumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan merahmati mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat ke 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman wanita, jadi laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, sebagian mereka sebagai penolong dari sebagian yang lain. Mereka memerintahkan perbuatan baik dan melarang perbuatan yang mungkar. Mereka menunaikan atau menegakkan salat dan mereka itu menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulaika, mereka itu sayarhamuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sifat orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah wa yu'tunaz zakah. Mereka orang-orang yang menunaikan zakatnya. Kemudian yang keempat, yahfadullahu lahu ma lahu. Allah Subhanahu wa taala menjaga hartanya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan kita telah membahas atau membaca hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, di mana ada seseorang yang mendengar ada suara di awan. Ya, kemudian awan itu menghujani hujan di sebuah tempat, kemudian airnya mengalir ke tempat seseorang yang disebutkan. Ya, di awan itu ada suara iski hadiqata fulan, airilah kebunnya si fulan. Singkatnya dia ikut itu air tersebut. Terus ada orang yang sedang mengalirkan air ke ladangnya. Kemudian ditanya namanya, sama seperti yang disebutkan di awan.
Kemudian penasaran apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Kemudian dia menjawab, yang pertama, fa tasaddaqu bi thuluthihi. Sepertiganya aku sedekahkan. Sepertiganya aku makan beserta keluargaku. Sepertiganya lagi dikembalikan untuk ditanam. Nah, siapa yang jaga hartanya, ikhwan? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gemar sedekah, yang rajin sedekah, dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikannya, orang yang bakhil, orang yang pelit akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hartanya tidak dijaga, kemudian hartanya menjadi seakan-akan panas. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menghilangkan harta seseorang, entah kena kebakaran atau Allah Subhanahu wa taala uji orang tersebut dengan sakit. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menjelaskan, ada orang yang diuji dengan sakit, ya, ditegur sama Allah karena dia tidak mengeluarkan zakatnya. Sakit tidak sembuh-sembuh, berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh, masuk ke sebuah daerah ke daerah yang lain untuk cari siapa yang bisa ngobatin, nggak sembuh-sembuh, sampai mengeluarkan biaya yang banyak dan habiskan hartanya. Ya, jadi tidak berkah. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki harta, dan itu hartanya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia lahir di atas muka bumi dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Allah kasih nikmat, rezeki dari perut ibu, ya kan? Sampai melahirkan, terus sampai gede, sampai nikah, sampai punya anak, punya harta benda, dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bakhil, tidak menunaikan hak Allah, hak fuqara wal masakin, Allah murka. Ya. Kemudian di sini disebutkan, ammal ladzina yabkhaluna bi zakati amwalihim wa yahrimuna al-fuqara wal masakin min haqqihim. Adapun orang-orang yang bakhil, tidak mengeluarkan zakat harta mereka, menghalangi orang-orang fakir dan miskin dari hak mereka untuk mendapatkan hak mereka, maka mereka itu yang pertama, yahrimuhumul matar, yahrimuhumullahul matara. Ini yang pertama, diancam oleh Allah hujan tidak turun. Ya, hujan tidak turun. Mereka tidak dikasih hujan oleh Allah. Alias nanti kekeringan. Ya. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatr minas sama'i walaula al-bahaim lam yumtaru." Dan tidaklah mereka menolak atau mencegah atau tidak mengeluarkan zakat harta mereka, melainkan mereka akan dihalangi dari air hujan. Air hujan tidak turun dari langit. Kalau bukan karena bahaim, binatang-binatang itu, maka mereka tidak mendapatkan air hujan. Walaulal bahaimu lam yumtaru. Ini kata Rasul SAW. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak itu, mereka tidak
mendapatkan air hujan. Hujan itu karena Allah kasihan sama bahaim itu. Ya. Allah kasih rahmat kepada mereka. Yang kedua, tata'assaru alaihim jami'u umurihim. Orang yang bakhil, yang tidak mengeluarkan zakatnya, urusan mereka itu akan susah. Semua urusan mereka jadi susah. Jadi, seandainya ada orang yang diberi amanat oleh Allah, ya, dikasih harta banyak, kemudian dia merasa susah, itu sepertinya tidak mengeluarkan zakatnya. Ya. Dan karena nggak bersyukur sama Allah. Jadi, kalau kita merasa susah, perkaranya disusahkan, berarti ada yang salah. Bisa jadi zakatnya belum ditunaikan. Ada orang, ikhwan, Masya Allah, punya harta banyak, umroh, tapi belum menunaikan zakatnya. Pulang dari umroh, hartanya habis. Ya, padahal umroh bagus ya. Tapi belum menunaikan zakatnya. Gimana yang enggak umroh? Jadi, bukan umrohnya yang salah. Tapi ada sesuatu yang dia bilang sendiri, ana belum menunaikan zakat ana. Sehingga rumahnya dibongkar oleh maling, hartanya diambil. Menyesal tidak? Menyesal. Tapi dia berpikir, oh, zakat belum sih bayar. Seperti itu. Ya. Tata'asar alaihim jami' umurihim. Ini yang kedua ya. Jadi perkaranya jadi apa? Susah. Dalilnya surat Al-Lail dari ayat yang ke-8 sampai ke-11. Allah berfirman, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Lihat, di ayat yang ke-8 Allah mengatakan wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil dan merasa cukup dengan dirinya sendiri, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala yang terbaik, mendustakan sorga, fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan kepada yang susah. Jadi perkaranya susah terus. Orang yang bakhil, pelit, medit ya, itu hidupnya akan merasa susah terus. Yang bilang siapa tuh? Allah di sini. Fasanu yassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya sama sekali tidak memberi manfaat kepada dirinya. Idza taradda, apabila dia binasa. Yang ketiga, yajurruhum al-bukhlu ilan nifaqi wal kadhib. Kebakhilan itu menyeret mereka, orang-orang yang bakhil, kepada sifat kemunafikan dan sifat dusta. Dalilnya surat At-Taubah ayat yang ke-75 sampai 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man 'ahada Allah
la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Wa minhum man 'ahadallaha, dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. La in atana min fadlihi, seandainya Allah menganugerahkan kepada kami sedikit dari karunia-Nya, lanasaddaqanna, sungguh kami pasti akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, dan sungguh kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Falamma atahum min fadlihi, maka ketika mereka mendapatkan dari karunia Allah, bakhilu bihi, mereka bakhil dengan karunia Allah tersebut. Awalnya janjinya apa? Mau sedekah. Awalnya janjinya mau jadi orang soleh. Ketika datang, dapat karunia Allah, dapat harta, bakhilu bihi, bakhil dengan harta tersebut. Wa tawallaw, dan mereka berpaling. Wa hum mu'ridun, dan mereka membelakangi. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnah. Maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada dalam hati-hati mereka sifat kemunafikan. Ila yaumi yalqawnah, sampai hari mereka berjumpa dengannya. Bima akhlafullaha ma wa'adu, karena mereka mengingkari janji mereka yang mereka sudah berikan, sudah ikrarkan kepada Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena mereka berdusta. Surat At-Taubah ayat 75 dan 77. Jadi kebakhilan itu menyeret kepada sifat kemunafikan dan dusta. Ya. Nah, kalau kita baca tafsir dari ayat yang mulia ini, ikhwani fillah, beberapa mufassirun menurunkan sebuah riwayat. Dan riwayat ini sering dikisahkan. Bahkan dulu waktu saya kecil, itu mendengar cerita ini. Dan ma'ruf, sebagian khutbah, sebagian penceramah menyampaikan kisah ini. Yani kisah tentang Tha'labah Ibnu Hatib Al-Ansari. Tha'labah bin Hatib Al-Ansari. Ya. Tapi kisah ini tidak benar. Kisah ini tidak sah. Yang ajibnya ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Juga dalam tafsir yang lain. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah menurunkan sanadnya. Ya. Dan kita baca harus dari keterangan para ulama, dari sanad yang diturunkan itu ada yang lemah. Ya. Jadi tidak boleh kita kisahkan. Tapi dalam kesempatan ini anak ingin ingatkan tentang kisah ini, bahwa kisah ini tidak sah dan dhaif. Kisahnya bagaimana? Jadi ini tentang asbabun nuzul. Sebab nuzul ayat ini. Ya, sekali lagi,
Kalau antum baca dalam kitab tafsir ayat ini kemudian ada sebab nuzulnya dhaif. Tidak bisa kita sampaikan. Tapi saya akan sampaikan untuk menjelaskan tentang apanya? Kelemahannya. Jadi di kisah tersebut, ikhwani fillah rahimakumullah, ya, ana ringkaskan. Anda baca di Ibnu Katsir, dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata wa qad dzakara katsir minal mufassirina minhum Ibnu Abbas wal Hasan al-Basri anna sabab nuzul hadhihi al-ayah al-karimati fi Tha'labah ibn Hatib al-Ansari. Jadi Ibnu Katsir disebutkan banyak mufassirin yang menyebutkan sebab nuzul ayat ini. Di antara mereka Ibnu Abbas, Hasan Basri, bahwa sebab turunnya ayat yang mulia ini adalah tentang Tha'labah bin Hatib al-Ansari. Kisahnya gimana? Jadi Tha'labah bin Hatib al-Ansari ini awalnya miskin. Ya, enggak punya harta. Dikisahkan di riwayat tersebut, ya, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam minta agar Rasul mendoakannya untuk menjadi kaya, dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW tidak mendoakan awalnya. Sedikit engkau syukuri lebih baik daripada banyak engkau tidak menunaikan haknya. Kemudian beliau minta doa lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Didoakanlah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya dan kambingnya banyak sekali. Kota Madinah dipenuhi dengan kambingnya. Sampai ke lembah, pindah ke lembah. Awalnya enggak sholat, awalnya sholatnya masih, kemudian enggak sholat kecuali sholat-sholat yang bisa dihadiri 2 sholat. Ya. Kemudian, ikhwah yang Allah muliakan, sampai bertambah, ya, sholat Jumat pun tidak bisa dihadiri. Ini kisahnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, gimana Tha'labah Ibn Hatib al-Ansari? Jadi kasih tahu sama sahabat yang lain tentang keadaannya yang tersibukkan dengan harta. Ya, Rasul bilang celaka siapa? Tha'labah bin Hatib. Nah, kemudian turun ayat tentang ngambil zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Kemudian diutuslah orang untuk ngambil zakatnya. Ya. Tha'labah enggak mau ngasih zakat. Tidak mau ngasih zakatnya. Kemudian, ya, singkat ceritanya turun ayat ini. Ayat ke-75 sampai 77 surat At-Taubah. Kerabatnya dengar dan tahu, langsung ngasih tahu ke Tha'labah bin Hatib. Tha'labah bin Hatib datang ke Rasulullah SAW minta maaf dan membawa zakatnya. Tapi ditolak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menerima karena Allah telah menyatakan untuk tidak menerima, begitu. Kisah singkatnya begitu, ya. Kemudian berikutnya, ya yang Allah menjadikan sampai Rasul wafat. Rasul tidak memaafkannya, tidak menerima zakatnya. Di masa Abu Bakar radhiyallahu an, Tha'labah bin Hatib al-Ansari datang ke Abu Bakar Siddiq untuk menunaikan zakat. Abu Bakar Siddiq juga menolaknya karena Rasulullah menolaknya. Sampai masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga enggak nerima zakatnya. Sampai masa Umar, Utsman, dan beliau meninggal di masa Utsman. Gitu kisahnya.
Ya, kisahnya seperti itu. Taib, kisah ini ikhwan tidak sah. Karena apa? Karena ada rancu. Ya. Ada khalal di sanad dan matannya. Di sanadnya ada rawi yang bernama Mu'an ibn Rifa'ah As-Sulami, yang banyak dari kalangan ulama jarh wa ta'dil melemahkannya. Yahya bin Ma'in mengatakan dia dhaif. Ya. Kemudian yang lain dari ulama yang lain mengatakan laysa bihujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian perawi yang lain, Ali bin Yazid, itu juga Imam Al-Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. An-Nasa'i menyatakan matrukul hadis. Nah, jadi lemah. Kemudian makna dari hadis yang dibaca tadi, ikhwan yang Allah muliakan, hadisnya gimana? Antum lihat. Allah Subhanahu sebentar. Hatib bin Tha'labah bin Hatib Al-Ansari radhiyallahu an, beliau adalah ahli Badar. Beliau adalah siapa? Ahli Badar. Ahli Badar, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadits as-sahihah, lan yadkhulan nar rajulun syahida badran wal hudaybiyah. Kata Rasul, tidak akan masuk neraka seseorang yang menyaksikan peperangan Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Tha'labah bin Hatib ikut perang Badar, menyaksikan perang Badar. Nah, berarti hadis tersebut dari sisi makna tidak benar. Karena digambarkan di hadis tersebut bahwa Tha'labah bin Hatib seorang yang durhaka. Durhaka kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal yang ikut perang Badar diampuni dosanya. Pernah terjadi sama Hatib bin Abi Balta'ah, ya, di masa sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, Fathu Mekah di tahun 8 Hijriah. Itu beliau mengirimkan surat untuk familinya di Mekah. Ya, cuma itu saja, khawatir kena, ya. Nah, Rasul tahu tentu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kirim beberapa sahabatnya di antara Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi Hatib bin Balta'ah ini ngirim suratnya lewat perempuan. Nah, kisahnya luar biasa sekali, ya. Nah, para sahabat marah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan saya serahkan urusannya, saya penggal lehernya." Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Innahu qad syahida badrat." Dia telah ikut peperangan Badar. "Wa ma yudrika la'alla Allah an yakuna qad ittala'a ala ahli Badr." Faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu. Kau tidak tahu, hai Umar, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memandang ahli Badr. Allah berkata kepada mereka, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian mau. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Nah, Ahlu Badr punya keistimewaan tersendiri dalam Islam. Ya. Jadi kisah ini tidak sah. Kemudian juga kita dapati Allah kan Maha Pengampun. Tapi Allah tidak mengampuni orang yang bertobat di sini. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pemaaf.
Dalam kisah ini sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memaafkan yang tadi, sahabat tadi. Ini kisahnya kata ulama la yasih, tidak sah. Oleh karena itu, bagi para khotib atau penceramah atau penulis yang nulis untuk hati-hati, jangan sampai menyampaikan hadis yang lemah ini kemudian dikasih fawaidnya, kemudian diceritakan ya, di masyarakat umum. Ini kan zalim terhadap Sa'labah bin Hatib Al-Ansari radhiyallahu anhu. Padahal beliau adalah sahabat yang mulia yang telah menyaksikan perang Badar. Nah, kita kembali ke sini. Jadi yang pertama, yang jika orang-orang itu tidak menunaikan zakat harta mereka, maka Allah beri azab dengan tidak menurunkan air hujan. Kalau bukan karena apa? Binatang ternak, mereka tidak akan diberi air hujan. Yang kedua, orang yang bakhil, pelit, tidak menunaikan zakatnya, urusannya, bahkan di sini dikatakan jami'u umurihim, semua urusannya jadi susah. Semua urusannya susah, sempit. Ini menunjukkan ikhwan fillah, kalau kita ingin dimudahkan sama Allah, maka gemar bersedekah. Tapi gemar bersedekahnya niatnya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin nambah. Sedekah 10.000 jadi 100.000 nanti. Sedekah 100.000 jadi 1 juta. Sedekah 1 juta jadi 10 juta. Ayo berlomba-lomba sedekah. Motor sedekahkan. Padahal dia enggak cuma punya motor satu-satunya itu. Pulangnya jalan kaki, mersikil. Ya. Ada yang begitu? Iya. Ini musibah. Ini sedekah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah bilang dalam Al-Quran, di Al-Baqarah, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. Ya tidak? Mereka bertanya, apa yang harus mereka infakkan itu? Allah katakan, kul, katakan wahai Muhammad, al-'afw. Apa itu al-'afw? Al-'afw itu zaid, sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Kalau orang kebutuhannya terpenuhi, itu ya. Kemudian ada lebih, sedekah, ini bagus. Tapi kalau kurang, sedekah, ini enggak sesuai dengan Al-Quran. Bahkan kalau punya utang, sedekah. Biar enggak apa-apa punya utang, utangnya insya Allah lunas. Serahkan motornya. Sampai rumah kapan dapat 10 motor. Akhirnya ngambek sama ustadznya. Ngambek sama sedekahnya. Ini karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi sedekah itu ada aturannya. Nah, yang keberapa? Ketiga, yajurruhum al-bukhl ila nifaq wal kadhib. Jadi kebakhilan itu menyeret orang kepada kemunafikan dan kedustaan. Yang keempat, al-bukhlu yadfa'u bi sahibihi ila qati'atir rahimi wa safkid dima wal fujur wa istihlalil maharim. Kebakhilan itu bisa mendorong orangnya untuk memutus tali silaturahim, menumpahkan darah, kemudian berbuat dosa, kefajiran,
dan menghalalkan maharim, menghalalkan mahram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaquz zulm." Takutlah dari kezaliman. Fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi orang-orang yang zalim akan dijegal dengan kezalimannya di hari kiamat. Wattaqus syuh, dan takutlah dari asyuh, yakni kebakhilan. Fa inna syuh ahlaka man kana qablakum. Karena kebakhilan itu bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Menyeret mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan mahram-mahram mereka. Yang kelima, bahayanya kebakhilan. Kama annal bukhla, bukan bukhlo ya, karena anna itu tansibu al-mubtada'a, tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Jadi salah cetak. Kadang Anda sering lihat ada salah cetak ya. Di beberapa kitab juga. Karena sekarang kan ulama atau sebagian yang pencetak ingin orang itu bisa baca gitu. Enggak gundul plontos, enggak. Tapi terkadang harokatnya salah-salah. Ya, kadang mestinya fathah jadi doma jadi fathah, seperti itu. Ya. Kama annal bukhla wa hurmanal fuqara'i wal masakini sababun lil azabi fid dunya qabla al akhirah. Sebagaimana bakhil itu, jadi bukhul disangkanya bukhul apa? Sihir. Sihir. Iya. Kama annal bukhla, sebagaimana bakhil itu dan mencegah hak fuqara dan masakin itu merupakan sebab azab di dunia sebelum akhirat. Ya. Jadi kebakhilan itu bisa mendatangkan azab sebelum di akhirat. Na'udzubillah. Dan dalilnya kisah yang kita baca di surat Al-Qalam ya, tentang ashabu al-jannah, di mana mereka malam hari sudah sepakat sama sesama mereka, orang-orang kaya itu pagi hari harus pagi sekali ya kita masuk ke kebun panen supaya tidak ada orang miskin yang datang. Orang miskin datang kecelek, loh udah selesai. Ya, seperti itu. Nah, sikap mereka itu, perbuatan mereka itu justru mendatangkan murka Allah. Ya, justru mereka mendapatkan azab dunia. Orang miskin kasihan, akhi. Kasihan tidak orang miskin? Kasihan. Ya. Kan Rasul bersabda, irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Kalau kita ingin dikasihi sama Allah yang di langit, kasihi yang makhluk Allah yang di mana? Di bumi. Kasihi. Jadi pandanglah mereka dengan rasa sayang, kasihan. Apalagi orang-orang soleh. Ya. Mungkin kita mudah makan, mereka makan susah. Di waktu kemarin musim corona, akhi, itu ada yang ngojek, sepeda motor itu apa? Gojek. Itu kadang sehari nggak dapat. Besoknya nggak dapat lagi. Mau makan apa perih? Ada yang cerita karena nggak makan juga, nggak makan, gitu. Nah, sebagian kita makan enak, ya tidak. Nah, jadi irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Nah, daripada buat beli pakan burung,
kasih buat orang miskin. Ustaz, berarti melihara burung nggak boleh? Boleh. Tapi jangan lupa manusia yang semarga. Ya tidak? Ya tidak? Nah, apalagi yang soleh. Didoakan. Gitu. Betul. Ngasih makan burung, ngasih makan kucing, bagus. Tapi ada yang lebih. Yang harus diperhatikan, orang-orang miskin yang kita tahu. Ya tidak? Nah, sekarang yang ketiga, al-unsur tsalis. Yang ketiga, wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Jadi azab akhirat itu kata Allah lebih besar seandainya mereka tahu. Ya. Dalilnya apa? Kita lihat surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillahi, kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha, pada hari emas dan perak itu dipanaskan. Yauma yuhma 'alaiha, ya. Jadi haknya kembali ke emas dan perak. Pada hari emas dan perak dipanaskan. Dipanaskan di mana? Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, maka disetrikalah dengan besi yang panas itu, logam yang panas itu, dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, seraya dikatakan kepada mereka, inilah apa-apa yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah dari harta yang kalian simpan. Ya. Wal-'iyadzu billah. Ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh Rasul kita langsung sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasul menafsirkan dengan sabdanya, "Ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha." Tidaklah orang yang punya emas dan perak yang dia tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, melainkan apabila hari kiamat, sufihat lahu safaihu min nar, maka dibuat lempengan logam yang dari api, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian dipanaskan di neraka jahannam, fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruh, maka disetrikalah lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Kullama ruddat u'idat, setiap kali dikembalikan kepada jasadnya yang semula,
diulangi lagi siksanya itu. Terus begitu. Fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sehingga diputuskan di antara hamba-hamba. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Kemudian dia melihat jalannya imma ilal jannah wa imma ila an-nar. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ini tafsir Al-Qur'an bi sunnah. Jadi tafsir itu tafsir bil athar, tafsir ada dua, tafsir bil athar, tafsir bil ra'yi. Tafsir bil athar, tafsir Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan akwal sahabat, akwal salaf, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, kemudian dengan lughah. Nah, cara nafsirkan seperti itu. Jadi kalau kita mau nafsirkan, kita baca tafsir tuh. Ayat ini ada hubungannya dengan ayat yang lain enggak? Kemudian dengan hadis. Kemudian dan akwal sahabat, akwal tabi'in, akwal tabi'ut tabi'in. Makanya lihat, ini mana tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian tabi'innya disebutkan siapa? Mujahid. Kemudian Hasan Basri, Qatadah, dan yang lainnya. Baru dengan bahasa. Jadi bahasa itu nomor cimpet. Cimpet. Apa cimpet? Nomor akhir. Ya? Nomor akhir. Paling akhir. Makanya jangan bangga-bangga, kan bisa bahasa Arab. Ya. Hebatan mana antum dengan Zamakhsyari? Zamakhsyari ahlul lughah, akhi. Tapi tafsirnya tafsir Mu'tazilah. Al-Kasyaf. Ya tidak? Jadi ada yang mengatakan kita ini bisa nahwu shorof, gitu ya. Pasti bisa nafsirkan Quran. Tunggu dulu, enggak bisa, akhi. Enggak bisa. Itu kecimpet kalau bahasa Cirebon. Ya, terakhir. Ya, terakhir. Jadi jangan bangga-bangga. Terus tahu dulu Quran, sunnah, sama gimana akwal sahabat, akwal tabi'in, akwal tabi'ut tabi'in. Ada orang enggak bisa bahasa Arab. Enggak bisa bahasa Arab. Buka Quran terjemahan. Ketika ditanya, mas, tafsirnya apa ini ayat ini? Oh, tafsirnya begini. Gampang. Ada lagi mbak, ini tafsirnya apa mbak? Oh, pakai kerudung. Oh, gampang nih, begini tafsirnya. Ya. Padahal ulama bilang, la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillah man lam yakun aliman bi lughatil Arab. Tidak halal, kata ulama. Mujahid. Kalau enggak halal artinya apa? Haram. Tidak boleh. Kalau enggak boleh artinya apa? Ya enggak boleh. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitab Allah kalau dia tidak ngerti bahasa Arab. Itu urutan terakhir tuh. Tidak. Kecuali kalau antum lihat ini tafsir nukil, asar. Nah, jadi ikhwan yang Allah muliakan. Ini nggak boleh sembarangan nafsirkan. Yang kita lihat orang nafsirkan kayaknya gampang, ahli tafsir. Melebihi Ibnu Katsir. Ya. Kemudian bikin halaqah kelompok. Padahal padahal Ibnu Katsir aja mungkin belum tuntas. Atau tafsir Jalalain. Ya. Itu sudah mengumpulkan halaqah, liko maftuh, liko muglak. Bikin liko, kemudian bawa terjemahan doang, kemudian nafsirkan seenaknya. 10 orang mangut-mangut, anak-anak muda mangut-mangut. Keluar dari situ ternyata tafsirnya tafsir siasi semua. Tafsir siasi. Apa arti siasi itu? Ya, tentang ini, tentang itu, tentang presiden begini, wakil begini, kemudian tentang MPR, tentang DPR, keluar isinya itu, tafsirnya enggak ada. Nah itu, jadi hendaknya kita semua takut sama Allah,
dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, belajar. Talabul ilm. Belajar tafsir, belajar usul tafsir yang benar. Kemudian kita banyak baca. Ya, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.